Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita di dalam keluarga ini meyakini bahwa ibadah Minggu Paskah yang keempat pada hari ini akan berlangsung dalam kekudusan Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita ada pada saudara semua. Amin. Di dalam seluruh kehidupan kita, telah nyata kasih pertolongan Tuhan yang memampukan kita menjalani hari demi hari dengan damai sejahtera. Suka dan duka silih berganti, namun kasih penyertaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menerima hukum kasih yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Yang demikian, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka, mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa secara pribadi untuk menghadap Tuhan. Mari berdoa. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan kita yang dinyatakan tulus oleh setiap manusia. Maka Allah yang Maha Kasih lewat karyanya menuntun yang sudah diampuni ke dalam hidup baru sebagai ucapan syukur. Sebagaimana firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pada hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Yang demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama dan yang kedua.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk dalam permenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, tulisan yang telah Bapa ilhamkan, jadikanlah ini bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kebaktian hari ini akan kita simak bersama melalui kesaksian Perjanjian Lama, melalui kitab 2 Raja-Raja pasal 7, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 20. Kesaksian kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Yang demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi,
maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat. Dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, Baiklah, aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu, mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, Pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok, kira-kira waktu ini, di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? tetapi Elisa berkata, Sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika pada kita diberi pertanyaan, pernahkah kita dalam kehidupan kita mengalami masalah yang begitu rumit? Tentu, mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara, bahkan kita semua pernah mengalami masa yang rumit dalam hidup kita. Hingga masalah ini membuat kita berpikir begitu keras, membuat kita seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menghampiri kehidupan kita. Dalam situasi seperti itu, ada orang yang tetap optimis bahwa situasi kehidupannya akan berubah. Namun ada orang yang kemudian pesimis, menganggap ya sudah, memang hidupnya seperti itu dan tidak akan berubah. Sulit untuk
merubah situasi mereka. Tidak mungkin lagi dipulihkan. Dalam perikop bacaan kita juga menyimak bahwa ada bagian yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengalami krisis, muncul sikap pesimis pun yang ditunjukkan bahkan oleh perwira yang menjadi ajudan raja, karena mereka tahu situasi yang saat itu sedang terjadi. Saat Elisa, sang nabi Allah, berkata, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria. Ini menjadi sesuatu yang bahkan mungkin dirasa mustahil, hingga para perwira ini juga berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu akan terjadi? Mereka bersikap pesimis, bahkan tidak percaya lagi bahwa ada situasi yang mungkin bisa berubah. Sulit bagi para perwira ini untuk mempercayai nubuatan Nabi Elisa. Mereka menganggap bahwa kenyataannya bangsa Israel sedang menghadapi masa krisis yang begitu luar biasa. Saat itu Israel sedang dikepung oleh tentara Aram yang membuat mereka dikecam rasa takut, cemas, tidak bebas melakukan aktivitas, tidak percaya diri, bahkan yang lebih parah, krisis iman sudah terjadi. Situasi yang semakin buruk, ya, disusul dengan krisis pangan, kelaparan yang hebat. Dikisahkan jumlah makanan yang ada amat sedikit. Bahkan mereka berebut makanan-makanan yang dipandang najis. Jangankan yang halal, bahkan yang haram pun harganya menjadi sangat mahal sekali, karena susahnya mereka mendapatkan makanan. Kondisi orang Israel begitu memprihatinkan. Bahkan digambarkan 2 orang ibu pun tidak segan-segan memiliki rencana untuk bergantian memakan anak mereka. Selain itu, sebagai pemimpin, bahkan Raja Israel juga menyalahkan Tuhan atas situasi yang terjadi pada mereka. Raja itu berkata, mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ia menunjukkan kekecewaan terhadap Allah dengan ingin membunuh abdi Allah, ingin membunuh Nabi Elisa. Raja Israel dan seluruh rakyat Israel pada waktu itu merasa putus asa, merasa pesimis, tidak ada lagi jalan keluar. Mereka pasti binasa. Mereka tidak percaya lagi kepada Elisa. Jangankan kepada Elisa, bahkan mereka tidak lagi percaya kepada Allah, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, dalam situasi yang sulit ini, tetap ada orang-orang yang optimis, orang-orang yang punya pengharapan bahwa situasi pada diri mereka akan berubah. Sikap ini justru ditunjukkan oleh 4 orang kusta. Mereka menunjukkan sikap yang optimis, walaupun antara sikap optimis dan terdesak karena kondisi tidak begitu tampak berbeda dalam situasi ini. Tapi paling tidak mereka berupaya dan berusaha. Mereka menyadari bahwa jika mereka memilih untuk masuk ke kota, mereka akan mati kelaparan. Dan jika mereka berdiam diri saja, mereka pun pasti juga akan
mati. Paling tidak mereka punya sikap dan kemauan untuk bergerak. Mereka masih memiliki sedikit harapan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram yang masih berlimpah makanan, dengan tekad dan harapan, ya, jika mereka dibiarkan hidup, maka mereka akan hidup. Jika mereka dibunuh oleh tentara Aram, ya matilah mereka. Di tengah situasi ini mereka berpikir bahwa diam mati, masuk kota mati, berusaha untuk menyeberang ke perkemahan Aram, resikonya juga sama, mati. Tapi mereka memilih untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Pilihan yang sulit dan sama-sama beresiko. Namun keputusan 4 orang kusta masuk ke perkemahan tentara Aram adalah keputusan yang tepat. Karena ketika senja perkemahan tentara Aram telah kosong. Apa yang terjadi? Allah telah menimbulkan kekuatan yang luar biasa melalui bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga mereka melarikan diri, dan keempat orang kusta mendapat makanan yang berlimpah. Satu sisi, ini adalah gambaran pertolongan Tuhan, bukan hanya secara khusus kepada 4 orang kusta, tapi Tuhan juga ingin menunjukkan kuasanya kepada orang Israel. Tuhan berperang di pihak mereka. Nah, apa yang bisa kita renungkan dalam situasi kita saat ini? Bapak Ibu Saudara, saya mengusulkan bagian permenungan kita dalam 4 hal melalui perikop bacaan kita. Saya mengusulkan 4 hal untuk kita renungkan. Yang pertama, tetap optimis di tengah kesukaran. Keempat orang kusta menjadi contoh bagi kita bahwa mereka memiliki pikiran dan harapan yang baik dalam diri mereka untuk tidak menyerah pada keadaan. Demikian juga sebagai umat Tuhan di tengah situasi kita yang saat ini semakin sulit. Pembatasan-pembatasan perjumpaan, pembatasan-pembatasan aktivitas. Bahkan mungkin ada bagian kita yang sudah lagi tidak bekerja karena dirumahkan, di PHK. Situasi yang tidak mudah. Bahkan lagi kita juga harus bertanggung jawab pada kehidupan kita dan keluarga kita misalnya. Situasi ini menuntut kita juga untuk tetap berpengharapan pada Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena separah-parahnya kondisi manusia adalah mereka yang sudah tidak punya harapan lagi. Keputusasaan yang membunuh manusia. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal menghadapi situasi yang sulit saat ini, kita perlu juga untuk berpikir secara positif bahwa harapan pada Tuhan akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Harapan di dalam Tuhan adalah harapan yang pasti. Maka marilah kita mengelola situasi ini dengan tetap berpikir positif, dengan tetap optimis di tengah kesukaran. Bagian yang kedua, tidak tinggal diam.
4 orang kusta yang tidak berdiam dan menyerah dalam keadaan mereka bisa menjadi contoh bagi kita. Jika mereka tetap diam di gerbang istana, mereka akan mati. Tetapi masih ada harapan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Nyatanya Tuhan menyertai langkah mereka. Ketika mereka menyeberang ke perkemahan tentara Aram, Tuhan bertindak, Tuhan berperang bagi Israel. Dan keempat orang kusta ini mendapatkan keuntungan karena tentara Aram pergi. Tentara Aram kabur dari perkemahan mereka karena Allah telah bertindak. Maka ini juga menginspirasi kita bahwa kita juga penting melakukan sesuatu dan tidak hanya tinggal diam saja di tengah situasi ini. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita mau menyadari bersama situasi kita yang kita alami saat ini, tentunya negara kita juga akan terbatas, bahkan pun dalam stabilitas ketahanan pangan, stabilitas perekonomian. Maka nampaknya ketika beberapa pekerjaan kemudian dialihkan di rumah, work from home, bahasa Inggris, dan artinya bekerja di rumah. Maka ketika ada semboyan di rumah aja, kita juga tidak harus diam saja di rumah, tapi kita juga penting melakukan sesuatu. Misalnya kita boleh melihat pekarangan di sekitar rumah kita, yang juga kita bisa manfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman pangan yang bisa tumbuh dalam waktu singkat, pengganti padi. Misalnya dengan kita menanam ubi, dengan menanam sayur-sayuran, dengan menanam bumbu dapur dan lain sebagainya. Paling tidak itu dapat membuat kita bertahan ketika stok pangan sudah mulai habis. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk bertindak sesuai dengan kebijaksanaan yang Tuhan sudah berikan, sesuai dengan kearifan yang Tuhan sudah berikan. Seperti 4 orang kusta ini yang juga mau bertindak. Yang ketiga yang saya usulkan untuk menjadi bagian permenungan kita, yang tidak kalah pentingnya, adalah sehati sepikir. Dalam persekutuan kita menghadapi situasi ini, dalam masyarakat menghadapi situasi ini, penting untuk menjadi sehati sepikir. Bapak Ibu Saudaraku, dalam pergumulan yang dihadapi, keempat orang kusta ini juga menunjukkan bahwa mereka sehati sepikir untuk bersama-sama bergerak, bersama-sama melakukan sesuatu untuk bangkit dari keadaan mereka, yaitu menyeberang ke perkemahan tentara Aram untuk mendapat makanan, untuk mengubah situasi yang mereka alami. Dan nampaknya sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, kita juga perlu mengusung hati kita untuk sehati sepikir, menjadi sehati sepikir untuk kita bersama-sama keluar dari situasi yang sulit ini, dari situasi yang rumit ini, dengan sehati sepikir, dengan kita juga berperan sebagai masyarakat untuk juga menaati bagian-bagian prosedur perjumpaan, bagian-bagian pembatasan ini, sebagai juga wujud tanggung jawab kita bersama-sama keluar dari situasi yang sulit ini. Banyak bagian saudara-saudara kita, bahkan para medis, garda terdepan, yang harus rela kehilangan nyawa mereka karena juga terpapar virus ini. Dengan rela hati mereka berjuang, dan kita juga perlu mendukung upaya ini dengan sehati sepikir,
dengan bersama-sama untuk tetap bijak melaksanakan kegiatan dan aktivitas dengan bijak, dengan mentaati pembatasan perjumpaan, dengan menerapkan prosedur kebersihan yang baik di rumah kita. Cuci tangan, membiasakan diri untuk menjaga pola hidup yang bersih. Dengan demikian, upaya yang kita lakukan dengan tulus, dengan pikiran yang sama, kita bersama-sama keluar dari situasi yang sulit ini. Bagian yang terakhir, yang keempat, yang saya usulkan untuk menjadi permenungan kita, yaitu sikap peduli terhadap sesama. 4 orang kusta lagi-lagi menjadi contoh bagi kita ketika mereka juga menyadari bahwa mereka harus menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang Israel, kepada istana, supaya umat Israel, supaya orang Israel pun mendapat bagian kecukupan makanan seperti yang telah mereka alami. Sikap peduli kepada sesama adalah merupakan salah satu nilai yang dimiliki oleh persekutuan Tuhan. Bahkan adalah salah satu nilai yang juga diusung oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, oleh GKSBS, dalam salah satu nilai yang diusung dan harus utamakan dalam pelayanan, yang harus terus-menerus kita pupuk dan kita lestarikan. Ingat, kita semua telah menerima kemurahan Tuhan. Kita semua telah menerima kasih karunia Tuhan. Maka, hendaknya kita juga bersikap peduli dan murah hati. Kita bersikap melihat sekeliling kita. Kita bersikap dengan peduli terhadap situasi di lingkungan kita. Saat ini ketika pandemi virus corona ini mulai meluas dan banyak daerah yang mulai menerapkan bantuan-bantuan, juga bahkan secara nasional bantuan-bantuan terhadap masyarakat mulai digerakkan. Tapi kemudian kita tahu bersama bahwa untuk kriteria penerima bantuan dan lain sebagainya masih menjadi polemik yang dibahas terus-menerus. Ini butuh kepedulian kita. Kita menjadi bagian orang-orang yang bersyukur karena Tuhan Allah masih memberikan kita kesempatan kehidupan. Maka mari ini menjadikan kita juga bersyukur dan mulai peduli terhadap keadaan orang lain. Bukan sebaliknya, kita ikut berteriak mengharapkan bantuan yang mungkin tidak seberapa. Marilah kita juga melihat dan peduli untuk melihat bahwa masih ada bagian saudara-saudara kita yang mungkin lebih membutuhkan bantuan itu. Dan saya mengajak kita semua untuk melihat ke dalam diri seperti orang-orang yang sakit kusta dalam bacaan kita. Dalam diri mereka adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak, bahkan mungkin tidak sempurna karena sakit yang mereka alami. Mereka dipandang hina dan dikucilkan. Tapi kita tahu mereka tidak berdiam dalam situasi itu. Bahkan mereka tetap peduli ketika mereka mendapatkan berkat Tuhan. Mari kita juga meneladan hal ini. Bukan lagi menjadi orang-orang yang berteriak mengharapkan bantuan, tapi kita bangkit menjadi orang-orang yang peduli, menjadi orang-orang yang juga mau ikut berbagi. Karena situasi ini yang saat ini kita alami, penting bersama-sama kita untuk menjalin rasa kepedulian terhadap sesama, dengan juga tetap berupaya kita membangun kekuatan diri di dalam Tuhan. Maka harapannya dengan keempat usulan permenungan ini kita boleh dikuatkan, bahkan secara iman
kita boleh membangun pengharapan kita yang sungguh kepada Tuhan dengan bertindak, dengan yakin dan percaya melalui tindakan yang baik yang kita lakukan, Tuhan akan berkenan memberikan berkat-Nya. Tuhan akan berkenan berdiri di pihak kita. Tuhan akan berkenan pada perbuatan kita. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui permenungan masa Paskah di Minggu Paskah yang keempat ini, kita juga mengenang kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kematian. Kita juga akan mengenang bahwa melalui kemenangan ini kita juga dimenangkan. Berbagi kehidupan, kita mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Maka marilah dengan rasa syukur kita juga melihat ke dalam diri untuk berbagai-bagai hal baik yang bisa kita lakukan, sehingga Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati saat teduh untuk kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tundukkan hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami, juga kekuatan penyertaan tangan Tuhan yang mengiring kehidupan kami, memberi kekuatan dan menyertai kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap keluarga yang saat ini dengan setia menjalankan ibadah di rumah masing-masing karena pembatasan perjumpaan ini. Kiranya juga tetap Tuhan menguatkan kami, hingga setiap keluarga yang melaksanakan ibadah pada hari ini, Tuhan boleh memberkati. Firman Tuhan boleh diberitakan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Melalui firman-Mu kami juga bersyukur bahwa kami boleh diingatkan untuk kami tetap setia kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Kami tetap diberi pengharapan untuk juga bertindak, berbuat, untuk juga kami mencoba keluar dari situasi yang sulit ini dengan penyertaan tangan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan bagi setiap keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mungkin ada bagian anggota keluarga kami yang saat ini juga sedang sakit. Kiranya juga Tuhan memberkati dan menolong. Secara khusus kami juga menyerahkan keberadaan saudara kami kekasih, Bapak Joni Marbun, ke dalam tangan kasih Tuhan, yang saat ini juga sedang berada dalam perawatan di masa tugasnya. Tuhan juga menolong dan memberkati. Pun kami juga berdoa dan menyerahkan bagi saudara kami kekasih, Bapak Adi Suwarno, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong dan memulihkan saudara kami ini hingga beroleh kesehatan dan dapat beraktivitas kembali. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain pun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan juga menyertai dan menolong mereka melalui setiap obat-obatan dan usaha penyembuhan yang Tuhan lakukan. Kiranya ini Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan saudara kami yang sakit. Kami saat ini juga berdoa dan menyerahkan bagi setiap saudara-saudara kami yang berjuang di garda terdepan, para medis, perawat, dokter yang berupaya untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona.
Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menjagai dan melindungi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap relawan yang juga ikut berjuang mengatasi situasi ini. Tuhan menolong mereka. Bapa kami di dalam sorga, situasi keberadaan perekonomian kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan berkat-Mu melalui setiap cara Tuhan yang ajaib. Melalui pekerjaan kami, Tuhan memberkati. Melalui hasil dari tanah kami, hasil dari tanaman kami, Tuhan juga memberkati. Hingga semuanya ini boleh mencukupkan kebutuhan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Kami saat ini pun menyerahkan setiap pergumulan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Pun setiap doa yang tidak sempat terucap melalui syafaat ini, Tuhan mendengarnya melalui hati kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Bapa, perkenankan kami menghaturkan syafaat kami ini di dalam kasih cinta Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Yang demikian, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mari bersama kita menghaturkan persembahan ini dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami menunduk dan menghaturkan persembahan ini bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kami. Terimalah kiranya tanda syukur kami atas segala kebaikan dan berkat Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Kristus Tuhan, ajarilah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi, sebagaimana Tuhan memberi. Ajarlah kami juga untuk berbagi, sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, liturgi ibadah kita akan segera usai. Namun liturgi dalam kehidupan kita akan terus berlanjut. Oleh karena itu bertolong-tolonganlah dalam menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 346 bait yang pertama.